Hampir 3 bulan pemerintah belum bisa mengendalikan penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Di akhir April 2022, penyebaran PMK baru terjadi di 2 provinsi. Hingga Juni 2022, penyebaran PMK sudah terjadi di 18 provinsi. Para peternak mengeluhkan kerugian yang dialami akibat cepatnya penyebaran wabah PMK. Semuanya kena semua kemarin itu, kena semua. Cuman yang meninggal ini sekitar 5. Karena ada PMK ini harganya gratis turun, separuh harga. Jadi kerugiannya petani itu sangat parah gitu Bapak. Kira-kira itu 60 juta lah. Yang mati 4 Pak dari jumlah total sapi 54 ekor. Lagi ini saya minta gimana pemerintah ini terjunlah ke masyarakat, gimana untuk membantu untuk menyelesaikan masalah ini Pak. Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan wabah PMK disamakan dengan penanganan pandemi COVID-19. Pemberian vaksin pada hewan ternak harus dipercepat. Ya, yang paling penting pertama memang sebetulnya sudah di lockdown kabupaten-kabupaten atau provinsi. Tetapi memang berkembangnya ini kayak COVID cepat. Padahal sudah diblok oleh Kementan dan kepolisian blok. Tapi nyatanya bergerak cepat dan sekarang sudah berapa? 18 provinsi, 190 kabupaten kota. 190 kabupaten dan kota. Tapi tadi malam, alhamdulillah vaksin 800.000 sudah datang. Ini yang segera juga segera kayak COVID lagi disuntikkan cepat. Sehingga bisa melindungi sapi-sapi yang lain. Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Rohadi Tawaf mendesak pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB secara nasional. Berdasarkan kondisi lapangan saat ini, sesungguhnya negeri ini membutuhkan status tentang kondisi penyakit kita berdasarkan OIE dan fakta lapangan, yaitu bahwa kondisi Indonesia ini sebetulnya sudah masuk ke dalam kondisi KLB atau wabah kejadian luar biasa karena sudah di atas 50% dari provinsi yang tertular. Nah, apabila tidak dilakukan kebijakan KLB, kita sudah pasti bahwa pengendalian penyakit ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan penyebarannya pun akan semakin masif terjadi di mana-mana. Beberapa pekan menjelang Idul Adha, penyebaran PMK ini semakin mengkhawatirkan. Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman mengungkapkan potensi kerugian peternak hingga saat ini mencapai 254,45 miliar rupiah. Lalu kapan peternak bisa tenang? Jelang Idul Adha, seyogianya para peternak sapi ini paling tidak juga bisa berlebaran dalam tanda petik. Tetapi dengan adanya wabah PMK ini tentu saja menjadi semakin was-was. Bagaimana tidak penyebarannya semakin meluas dan dalam tanda petik semakin cepat. Oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai jelang Idul Adha wabah PMK meluas. Dan saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber yang ada di studio. Yang pertama adalah Pak Dr. Hewan Slamet yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Pak Slamet, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Salam Mbak Brigita, terima kasih. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Selamat untuk rakernasnya yang sudah selesai. Terima kasih. Berikutnya ada ahli peternakan dari Institut Pertanian Bogor, Pak Epi Taufik. Pak Epi, selamat malam. Apa kabar Pak Epi? Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak Epi? Alhamdulillah Harus sehat. terus sehat ya Pak? Ya. Dan ada Pak Teguh Budiana, penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia. Pak Teguh, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Brigita. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Nah, nanti kita coba tanya, ini sepertinya teman-temannya Pak Teguh ini sudah semakin tidak sehat kondisinya. Sama seperti sapi-sapi yang diternak, kira-kira seperti itu. Dan terhubung melalui video conference ada Humas dari Kementerian Pertanian, Bapak Kuntoro Boga Andri. Pak Boga, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Pak Boga, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Jadi seyogyanya Bapak Menteri bisa bergabung, tetapi sepertinya masih berada di pesawat ya Pak Boga ya? Izin Mbak, kami mewakili Kementerian Pertanian Mbak malam ini. Baik, terima kasih Pak Boga sebelumnya sudah berkenan bergabung bersama kami. Ini terlebih dahulu saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, sepertinya penyebarannya semakin cepat.
Kalau beberapa waktu lalu Pak Teguh juga sempat ada di IBS sudah mengingatkan bahwa ini harus secepat mungkin diantisipasi. Nah, dengan kondisi yang sekarang, kalau dari catatan teman-teman peternak yang menjadi binaan, bagaimana? Sebelumnya saya ingin menyampaikan apresiasi pada TV One. Karena stasiun televisi yang secara intens ya terus-menerus menyampaikan atau mengangkat masalah PMK ini adalah dari TV One. Itu luar biasa karena mungkin yang lain sibuk dengan masalah capres, minyak goreng sehingga tidak memperhatikan bahwa PMK ini adalah tragedi nasional. Nah itulah satu. Kedua, ada hal yang sebenarnya menarik dari keluhan dari para peternak tadi. Adalah Presiden sudah memerintahkan untuk menangani ini seperti COVID-19. Ya. Baru saja, kemarin kalau tidak salah. Ini bagus atau buruk? Sangat bagus, tapi sebenarnya Presiden pada tanggal 9 Mei itu sudah memberikan arahan agar pembantu-pembantunya, tentunya dalam ini Menteri Pertanian ya, itu punya sensitivitas yang tinggi menangani masalah PMK. Seandainya saat itu peka, kemudian segera melakukan dan tahu bahwa PMK ini bukan main-main. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya dan segera mengusulkan pembentukan Satgas. Karena kami juga melakukan rilis bahwa tanggal 8 Mei perlu segera dibentuk Satgas seperti halnya menangani COVID-19. Saya yakin bahwa perkembangan atau mewabahnya PMK ini jauh lebih cepat daripada COVID-19. Okay. Nah, keterlambatan ini itu berakibat sampai sekarang ini sudah 18 provinsi tadi. Nah, karena Presiden itu baru mengeluarkan perintah untuk menangani seperti COVID-19. Mbak Brigita, inilah bedanya Pak. Di era Pak Harto, itu Presiden batuk saja atau Menteri udah tahu. Presiden nggak, lah sekarang ini sampai Presiden marah kan. Itu kebangetan menurut saya. Karena apa? Ketidakpekaan dari Menteri saat itu. Harusnya segera menyusun, kan ada contohnya COVID-19 dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 membentuk Satgas. Karena ini kalau orang itu tahu betapa bahayanya PMK, memang tidak pada manusia, tetapi pada kerugian ekonomi terutama rakyat kecil. Itu segera mengusulkan sehingga apakah mengambil sikap seperti diusulkan tadi oleh Saudara Rohadi Tawab, KLB segala macam supaya tindakan itu segera. Masa kalau COVID-19 bisa, kita tidak bisa. Ya Pak. Tapi ada hal yang menarik bahwa vaksinasi menjadi jalan yang paling cepat untuk bisa dilakukan dan importasi vaksin itu sudah dilakukan. Apakah ini cukup bisa menenangkan? Ya kalau menenangkan saya nenang, tapi ini kan sudah lewat. Kebutuhan vaksin berapa? Kalau saat itu dilakukan, katakanlah pemerintah ngambil risiko dengan stamping out, kita belajar dari Inggris, kita belajar dari Jepang, itu tidak tanggung-tanggung. Saat itu coba dalam waktu 1 minggu itu sudah sampai ke Aceh. 1 bulan itu udah 18, kan lo saat itu sudah bisa bukan hanya seperti di lockdown, tapi dilakukan langkah-langkah yang memang berani. Itu kan kita bisa cegah. Sekarang sudah terlalu banyak. Terlepas dari ini sudah terlambat, 800.000 vaksin yang didatangkan untuk bisa paling tidak menahan terlebih dahulu. Ya kalau Pak Slamet nanti Pak bisa menjelaskan berapa kebutuhan untuk memvaksin hewan yang sehat. Karena yang harus divaksin itu yang sehat. Nah inilah sebenarnya nanti akan bisa terjawab. Apakah 800.000 ini cukup? Memang tidak cukup dengan jumlah ternak yang ada sebenarnya dan sangat jauh. Mengingat kondisinya sekarang sudah menyebar kemana-mana, 18 provinsi, agak terlambat dalam tanda petik. Tapi kita ke Pak Epi dulu. Pak Epi, terlambat sehingga penyebarannya begitu cepat. Tapi paling tidak sudah ada tindakan antisipasi yang dilakukan. Nah kalau dari catatan Pak Epi sampai sejauh ini. Ya betul, jadi kalau istilah ininya kan the damage has been done ya. Kerugiannya tadi sudah 256 miliar. Mungkin saja, mungkin lebih. Dan tadi teman saya waktu baca, ya ini aku juga peternak yang rugi kok nggak diwawancara sampai begitu.
Ya, jadi sekarang karena sudah terjadi kerusakan itu, bahkan ini, maka yang dipentingkan kan menahan laju. Makanya mau tidak mau memang kalau dari sisi aspek peternakan ya juga kedokteran hewan, nanti beliau lebih kompeten. Maka 3 hal sekarang kan, tadi vaksinasi salah satunya. Tapi vaksinasi itu kan untuk yang sehat. Nah ini kan masih ada beberapa daerah hijau tanda kutip ya, yang belum terkena. Nah ini harus jadi prioritas untuk dilindungi, terutama kantong ternak. Saya dengar NTT belum Pak ya. Nah salah satu kantong ternak paling banyak di Indonesia itu harus jadi prioritas, dilindungi. Nah kemudian biosecurity. Nah yang terakhir adalah lalu lintas ternak nih Pak. Karena ini sekarang 3 ini saja sekarang yang harus. Nah tapi kemudian tadi kan bicara yang bagaimana menangkan itu kan. Kan tidak bisa hanya himbauan ya Pak. Saya kira perintah Presiden tadi yang Pak Teguh juga sampaikan ini sudah cukup menggembirakan. Nah, tinggal betul bagaimana kemudian jajaran di bawah Presiden merealisasikan ya, perintah Presiden ini, dan saya dengar sedang dibahas intens ya, bahwa penanganannya akan seperti COVID, akan ada Satgas Nasional ya, dan ini harapannya betul-betul terjadi. Ya. Jadi hanya itu harap. Jadi kalau secara teknis mencegah penyebaran tadi biosecurity, kontrol lalu lintas ternak, vaksinasi. Ya. Nah tapi tadi secara ekonomi ini kan luar biasa. Tadi Pak Rohadi menyampaikan pernyataan wabah. Ya. KLB itu di bawah wabah, jadi ini sudah wabah ya. Dan saya dengar bukan saya dengar, artinya tadi karena ini sudah kerusakan sudah luar biasa ya. Sebenarnya kalau dinyatakan sekarang kan sudah terlambat. Karena ya seharusnya kan dari awal tadi, ya kan, dideklar. Nah tapi saya memahami apa yang disampaikan peternak itu. Harapannya dengan dideklar ya sebagai wabah, KLB atau wabah bahkan lebih tinggi lagi, wabah nasional, bencana nasional. Saya juga memahami itu ada banyak peraturannya untuk menyampaikan itu. Ya. Kemudian ada banyak konsekuensi. Ya. Nah, artinya kalau sekarang dideklar juga dengan di awal, yang penting kan karena sudah terlambat, yang saya tangkap dari teman-teman peternak adalah tadi apa yang bisa dilakukan pemerintah real. Misalnya pengadaan vaksin, obat-obatan, desinfektan. Mereka yang punya uang pun sulit sekarang membeli, kan gitu. Kemudian tentu ada kompensasi atau apapun namanya, jangan sampai mereka semua harus sendiri. Tapi ini catatan teman-teman akademisi, ini catatan dulu nih ya, evaluasi kan dari 9 Mei sebenarnya sudah ada dalam tanda petik warning sebenarnya. Sampai sekarang di bulan Juni mau habis. Nah, dari penanganan hasil evaluasi teman-teman akademisi sampai sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, apa catatannya? Ya, apakah sebenarnya sudah cukup efektifkah? Teman-teman di Kementan, ya terutama di Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan itu sudah punya kesiapsiagaan. Bahkan dokumennya itu ada ya, yang disingkat Kiat Petindo untuk khusus penyakit mulut kuku ini. Jadi apa yang harus dilakukan seandainya tanda kutip pertahanan kita yang sudah 36 tahun itu jebol. Dan di situ sudah jelas sekali strateginya. Nah, masalah bagaimana pelaksanaannya ternyata memang jebol 18 provinsi. Ya, artinya begini. Prosedur SOP emergency sudah ada. Iya. Mengapa kemudian misalnya tidak maksimum diikuti? Ya, nah ini mungkin evaluasi nanti dari Kementan lebih paham itu. Nanti Cuma ya sekarang tadi daripada tidak sama sekali kan, Presiden sudah menyampaikan masih ada waktu. Kalau 18 provinsi, 182 kabupaten kalau tidak saya kena, ini kan masih ada sisa. Apalagi kantung ternak tadi, NTT. Ini harus diamankan sesegera mungkin. Ya istilahnya better late than never. Tadi Pak Teguh nyanyi itu kan. Terlambat sudah. Daripada tidak ya. Ini alhamdulillah Pak RI 1 sudah perintah. Mari kita jaga yang masih ini terutama kantung ternak. Nah yang sudah terkena ini bagaimana kita mitigasi. Termasuk peternak ini
mohon dipikirkan bagaimana mereka mendapat kompensasi dan bantuan obat-obatan serta vaksin tadi. Ini sudah meluas, 18 provinsi itu bukan jumlah yang sedikit. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha. Nah, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang mengalami peningkatan. Nah, bagaimana sebenarnya catatan komunikasi yang sudah dilakukan dari Kementerian Pertanian dan DPR, termasuk juga evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Sebelum kita ke DPR, kita ke Pak Boga dulu. Pak Boga, ini menarik. Baik. Pak Boga. Tentu kita ingin tahu sejauh mana kemudian evaluasi dari Kementerian Pertanian, karena di sini kan yang memiliki kewenangan kan Kementerian Pertanian. Walaupun agak terlambat dalam tanda petik, tetapi upaya sudah dilakukan. Nah, sampai sejauh ini langkah-langkahnya dan hasil evaluasi sampai sekarang bagaimana Pak Boga? Silahkan. Baik Mbak Brigita, selamat malam semuanya. Jadi kami sampaikan bahwa pemerintah sangat serius menangani wabah PMK ini. Jadi sejak awal kasus ditemukan di Jawa Timur dan Aceh pada akhir April, kita langsung mengambil sampel dari virus PMK ini. Sehingga kami segera mengetahui strain dan tipe dari jenis virus yang mewabah di Indonesia. Kemudian kita segera memesan vaksin. Kemudian saat ini juga sedang diproduksi vaksin PMK di Pusvetma, Pusat Veteriner Farma milik Kementerian Pertanian di Surabaya. Dan yang terpenting Mbak, bahwa kami sudah mengadakan 800.000 dosis dan tanggal 16 yang lalu sudah hadir di Indonesia dan saat ini dalam proses distribusi. 10.000 dosis sudah diinjeksikan ke ternak-ternak kita. Laporan yang sudah terupdate sampai dengan hari ini memang masih 3.000, tapi saya mendapatkan laporan dari Direktur Keswan bahwa 10.000 insya Allah dalam 1-2 hari ini sudah diimplementasikan ke hewan-hewan ternak kita. Mbak Brigita, memang perlu kita pahami bahwa tidak bisa serta-merta begitu ya, bahwa wabah ini kita identifikasi kemudian langsung kita tindakan vaksinasi. Vaksinnya dari mana? Tentu kita harus memproses, harus memproduksi, harus mendistribusikan, harus melakukan BIMTEK pelatihan. Kemudian kita vaksinasi melalui posko-posko yang sudah kita bentuk sejak awal. Jadi kami pikir bahwa pemerintah sudah sangat serius, sudah sigap. Jadi memang publik menginginkan lebih cepat lagi dan kami berusaha lebih cepat lagi. Bahkan dengan dukungan dari DPR, melalui persetujuan DPR, kami sudah melakukan refocusing internal untuk mengalokasikan anggaran dari eselon-eselon satu lain, dialokasi ke anggaran untuk penanggulangan wabah PMK ini. Jadi sudah sangat serius Mbak. Tetapi memang kami sangat prihatin dengan penyebaran yang sangat cepat dan kita paham terkait dengan virus ini bisa menular sangat cepat, tetapi benar-benar bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah berupaya semaksimal mungkin. Kami sudah berkoordinasi secara kuat dengan pemerintah daerah, dengan Puskeswan yang ada di lapangan. Kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan untuk melakukan vaksinasi dan itu adalah sudah masuk ke agenda permanen. Jadi bayangkan dalam 2 bulan kita berhasil mengidentifikasi serotip, strain, kemudian proses pesan vaksinnya, kemudian memproduksi vaksin, insya Allah Agustus bisa kita dapatkan vaksin. Prosesnya sangat cepat sebetulnya dari aspek prosedur. Tetapi memang publik menginginkan lebih cepat lagi dan kami berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk peternak-peternak kita. Seperti itu Mbak. Ya, Pak Boga, ini kalau untuk status dengan kondisi yang sekarang sudah 18 provinsi, apakah tidak dinaikkan menjadi KLB atau bagaimana? Tentu kami akan mendengarkan dan akan mengakomodasi saran-saran dari semua pihak. Tetapi terkait dengan penetapan wabah status, Mbak, saat ini sudah keluar beberapa Kepmentan untuk menetapkan wabah di beberapa provinsi. Jadi usulan untuk penetapan wabah itu diusulkan dari daerah, Mbak. Kita sudah menerima beberapa usulan dari daerah dan kita putuskan melalui Kepmentan. Menggunakan usulan-usulan tersebut, menggunakan keputusan Menteri Pertanian tersebut, kemudian
daerah bisa menggunakan anggaran yang ada di daerah untuk menanggulangi kasus PMK ini. Begitu, Mbak. Untuk yang status percepatan seperti yang tadi disampaikan, rencana-rencana Satgas, kemudian rencana untuk membantu penggantian terhadap peternak yang kemudian terjangkit, ini sampai sejauh mana rencana-rencana ini, Pak? Bukan rencana, Mbak. Jadi sejak wabah ditetapkan melalui Kepmentan 403 dan 404, kemudian kita sudah membentuk Satgas dan Crisis Center dari level nasional, provinsi, kabupaten, bahkan puskeswan kita sudah kita informasikan warning terkait dengan PMK ini. Sebetulnya kalau kita membandingkan dengan kondisi wabah-wabah yang lalu, ini sudah sangat cepat. Tetapi kita paham di era demokrasi, informasi teknologi semakin canggih, tentu semuanya bisa memberikan masukan, dan kami paham. Dan yang paling penting, Mbak, untuk update daerah yang terdampak, kami sudah memiliki sistem teknologi informasi di siagapmk.id. Rekan-rekan bisa melihat semua berapa kasus yang muncul, berapa yang sembuh, karena banyak juga yang sembuh, kemudian berapa yang dipotong paksa, dan berapa yang mati, begitu. Sudah kita bisa tampilkan update begitu ya setiap saat. Baik. Dan kami terus terang melalui pemerintah daerah sudah meminta kepada kabupaten dan provinsi untuk juga berperan aktif menanggulangi PMK di daerah mereka masing-masing sehingga tidak ada penularan. Melalui keputusan dari Kepala Badan Karantina, memang kami lakukan zonasi. Mana yang zonasi merah, mana yang zonasi hijau, dan lalu lintas ternak kami batasi sekali melalui perkarantinaan maupun bantuan dari pihak kepolisian untuk tidak terjadi lalu lintas ternak secara aktif begitu ya. Dari daerah merah tidak ke daerah hijau, kemudian dari daerah hijau harus menggunakan karantina sebelum dipasok atau disalurkan ke daerah-daerah yang lain. Begitu, Mbak. Baik, Pak Dokter, ini sudah ada langkah sesuai dengan yang disampaikan ketika terima kasih RDP. Mbak Brigita. Pertama tentunya saya mengucapkan rasa empati kepada peternak kita yang luar biasa. Ini jadi walaupun belum dikatakan bencana atau KLB atau apapun, yang jelas peternak kita hari ini sudah menderita. Yang berikutnya tentunya saya apresiasi kepada Presiden yang telah menegaskan bahwa ini akan ditangani secara COVID. Cuma catatan saya dari itu adalah sangat-sangat terlambat, bukan lagi terlambat, Mbak, sangat-sangat terlambat. Makanya saya sambungkan tadi, kalau kemudian pemerintah mengatakan tadi sangat sigap, sangat cepat, kalau kemudian penanganannya sangat cepat, harusnya tidak melebar sampai di 19 provinsi. Cukup di Provinsi Jawa Timur dan Aceh saat itu, lakukan sesuai dengan teori stamping out, dana yang dibutuhkan tidak besar, insya Allah perluasan tidak akan meluas sampai 9. Itu kalau kita bicara tentang kecepatan dan kesigapan dari pemerintah. Diskusinya bisa panjang karena kami juga mengetahui bagaimana kondisi lapangan yang berikutnya. Cuma saya akan tekankan ini keseriusan Pak Presiden, keseriusan Pak Jokowi harus dibuktikan dengan memberikan anggaran sepenuhnya. Sering, bahkan kemarin saya sampaikan di paripurna, kalau kemudian untuk membangun IKN saja yang ratusan miliar, bahkan APBN sekitar 30-an 5 triliun sudah dialokasikan, ini hanya butuh 5 triliun kok, Mbak. Sehingga kita menunggu realisasi dari apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa akan ditangani serius seperti sebagaimana COVID. Cuma catatan saya kepada Pak Menteri juga, kepada kementerian, ini secara politis ini menjadi taruhan. Ya, sampai kemudian presidennya marah, ini ada apa dengan kementeriannya nggak gerak-gerak. Saya kasih catatan beberapa lah, keseriusan itu terkait dengan data. Kami orang lapangan kok, ya. Jadi punya data yang sesungguhnya perlu kita sampaikan. Data-data yang dari Kementan perlu kemudian kita perbaiki cara rekrutmennya sehingga nanti tindakannya tidak tepat. Kalau kemudian datangnya 800 itu sudah dianggap sebuah keseriusan, ya. Tetapi apa artinya 800 dibanding kemudian kebutuhan kita 18 juta, Mbak? Ya, jadi saya koreksi juga tadi terkait dengan
Pusvetma. Saya pekan kemarin datang ke sana kok, Pusvetma. Kesiapan dia untuk tahun ini tidak lebih, paling 1 juta. Sementara kebutuhan kita seperti itu. Sehingga ini harus ada percepatan. Tapi saya kemarin sampaikan sudah kunker ya untuk bisa iya, mengetahui. Jadi PMK ini kan seperti argo taksi, terus bergerak argonya, sementara kemudian penangannya ya tidak secepat itu. Oke, kalau kemudian alasannya kementerian sekarang memang anggaran, memang betul anggaran ini menjadi kendala, masih ada dana yang kalau di saving dengan istilah automatic adjustment ini ada sekitar 1,4 itu segera keluarin. Makanya saya sekarang dengan pernyataan Pak Jokowi, Pak Presiden, saya minta buktikan dengan dikeluarkannya anggaran untuk kemudian segera menangani ini sehingga penderitaan dari petani kita segera teratasi. Karena tidak ada jalan lain, Mbak. Yang sudah kena wajib stamping out. Konsekuensi dari stamping out adalah penggantian dan itu tidak gede kok ya. Jadi dari 4,4 itu 50%-nya yang kemudian sekitar 2,2 triliun untuk penggantian, selebihnya untuk vaksin dan lain-lain. Vaksin itu hanya langkah-langkah untuk kita bicara ke depan. Tapi bagaimana yang ada sekarang itu wajib seperti itu. Belum lagi nanti tadi Pak Epi kemudian Pak Teguh menyampaikan bagaimana efek-efek produksinya luar biasa. Jadi ini makanya kita menuntut bukti dari Pak Jokowi, tangani serius, tidak sekedar kemudian membentuk satgas, tapi kita butuh teknis cepat sehingga argo-argo yang terus berjalan ini segera kita imbangi dengan argo-argo kemudian kita solusinya. Langkah taktis apa, secepat apa yang kemudian bisa segera diantisipasi dilakukan agar dampaknya ini tidak semakin meluas, mengingat peternak ini kalau punya sekolah, anaknya sekarang lagi butuh uang untuk sekolah. Nah, sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Kita ke Pak Epi dulu deh. Pak Epi tadi kan sudah mendengarkan ya bagaimana penjelasannya, evaluasinya, termasuk juga bagaimana DPR sebenarnya sudah support penuh loh DPR ini. Iya, jadi saya sepakat dengan Pak Dr. Hewan Selamat. Jadi sejak Pak Jokowi tadi merintahkan ya, tadilah better late than never lah ya tadi ya. Itu mohon juga sekarang berarti seperti Pak Boga bilang ya dipercepat. Argonya ini harus jalan karena kalau tidak, ini penyakit menyebar terus, apalagi kita lihat tadi ya, ada diberitakan ternak mati yang diduga kuat PMK dibuang di sungai kan, nah, itu akan menyebar lagi tuh. Iya, airnya diminum loh soalnya kan. Kalau ke manusia tidak apa-apa. Ya hewannya maksudnya. Iya, diminum hewan kan, kemudian itu akan jadi sarana penyebaran luar biasa. Jadi saya mendengar, saya melihat ada rencana tim Satgas itu ya Pak Selamat bahkan diambil. Berarti selama ini sosialisasi nggak bagus dong? Ya itu bisa jadi juga mungkin dampak kekecewaan, bentuk protes dan Pak Dokter jangan gitu dong. Dan itu menguburkan itu kan perlu biaya juga Pak. Oh iya benar. Ini kan ada pengalaman ya Pak Selamat yang penyakit sebelumnya ini ASF, African Swine Fever itu di Sumatera kan juga peternak membuangnya. Nah itu karena mungkin juga ketidakpahaman kan. Jadi memang betul tadi Pemda pun harus seiring sejalan dengan ini. Coba cek, benar ya Pak Selamat? Ya, jadi saya kalau melihat begini Mbak, justru kejadian tadi yang rame di media, ini secara psikologis masyarakat sudah lelah, sudah putus asa. Jadi kita ke beberapa bulan yang lalu ASF artinya kolera babi bahasa ininya terjadi terutama di Medan. Saat itu masyarakat juga frustasi. Memang ini penyegarannya juga virus dan sampai hari ini memang belum ada ya untuk itu. Kembali ke PMK, kalau saya melihat bagaimana kemudian masyarakat hari ini sedang membuang itu sudah ada frustasi yang memang ini pemerintah di mana gitu. Jadi pemerintah di mana, walaupun tadi dari kementerian sudah menyampaikan sudah bergerak, fakta di lapangan hari ini banyak dokter hewan maupun tenaga-tenaga di lapangan ingin bekerja nggak punya senjata. Koreksi saya kalau kemudian hanya mengeluarkan instruksi suruh pakai anggaran daerah nggak ada Pak, nggak ada gitu. Oleh karena itu lagi-lagi saya menuntut Pak Jokowi dan berikutnya ya ini masalah leadership Pak Jokowi dipertaruhkan di Kementan. Kalau kemudian perintahnya tidak berpetuah,
Ini menjadi presiden yang saya pikir kemudian dicatat oleh rakyat bahwa PMK tidak bisa selesai dan bahkan rasa frustasi rakyat hari ini sudah kelihatan dengan membuang sembarangan, Mbak. Jadi alih-alih kemudian kita akan mengendalikan itu, di stamping out yang notabene hewan dimatikan, darah tidak boleh keluar untuk meminimalisir penyakit saja, itu masih butuh waktu puluhan tahun. Ini sekarang menyebar begitu karena ada rasa frustasi di mana pemerintah ini. Sehingga ini mohon menjadi catatan dari Kementerian Pertanian, instruksi dari Presiden sudah jelas, tapi Pak Presiden tidak sekedar kemudian memerintahkan, segera keluarkan perintah untuk mencairkan anggaran baik yang bintangi, bahasa DPR-nya dibintangi, maupun anggaran-anggaran lain, mau dari PEN mau apa, supaya Kementerian Pertanian tidak ada alasan lagi kemudian tidak bekerja karena itu. Itu Mbak Brigita. Gitu Pak Epi. Ya, saya mendengar ya bahwa Kemenko Perekonomian sedang mendiskusikan ya dengan berbagai stakeholder akan tadi melaksanakan perintah Pak Jokowi, membuat tim Satgas Nasional mirip dengan penanganan COVID ya. Jadi ketuanya Kemenko Perekonomian, wakilnya Kemenko PMK, bukan PMK penyakit. Kemudian ketua hariannya Pak Menteri Pertanian, di bawahnya ada Mendagri, Polisi, BPKP. Nah, dananya tadi yang Pak Slamet sebutkan sekitar 4,4 triliun, termasuk di dalamnya yang 2,2 itu untuk kompensasi atau apapun istilahnya. Ada juga ide mengganti dengan ternak hidup katanya Pak supaya memulai lagi peternakannya. Ya kalau betul itu seperti itu, ya segera tadi betul ya, saya sepakat segera laksanakan, segera putuskan bahwa betul kita memahami ada aturan yang harus didiskresi, ada yang apa. Nah itu tentu kewenangan pemerintah ya, kami akademisi tentu tidak berwenang untuk itu. Ya silahkan cari terobosannya. Seperti ini Pak, banyak yang sudah asosiasi teman-teman itu ingin mendapatkan vaksin mandiri, mereka punya uang. Nah, tapi kan prosedur ya, pengadaan ini kan tadi ya harus impor. Nah, masih banyak importasinya susah. Prosedur masih dalam kondisi normal gitu, dan itu bisa 1 bulan untuk perizinannya dan sebagainya. Itu bahkan ada yang mengatakan 1 tahun. Itu perizinannya di Kementan. Di Kementan, ya, ada Komisi Obat Hewan dan sebagainya kan. Nah ini mungkin bisa disederhanakan ya. Pokoknya coba kita tanya langsung ya. Pak, apakah dimungkinkan Pak Boga ataukah sudah ada pembicaraannya di internal Kementan Pak Boga untuk bisa memperpendek durasi Pak importasi vaksin? Ya, yang pertama terkait dengan anggaran ya, kami terima kasih kepada DPR sudah mendorong sangat kuat untuk refocusing kemudian penambahan anggaran untuk penanganan PMK ini. Kemudian terkait dengan koordinasi, tentu seluruh stakeholder yang ada, yang terkait dengan sektor peternakan tentu sangat kuat juga mendorong Kementerian Pertanian untuk dapat menangani PMK ini secara lebih baik. Tetapi Mbak, yang perlu kami sampaikan bahwa wabah COVID yang lalu menjadi pelajaran penting untuk kita bahwa penularan virus ini memang sangat cepat, dan mungkin itu yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan PMK, karena virus memang penyebarannya untuk PMK ini airborne disease, bisa ditularkan melalui udara, kemudian juga media pembawa penyakitnya, virusnya luar biasa. Ini menjadi sangat sangat cepat penyebarannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan lagi, pemerintah saat ini terus berkoordinasi lintas sektor untuk penanganan PMK. Dan saat ini juga sedang disiapkan rancang bangun untuk Satgas Nasional, kemudian SOP dan grand design yang dikoordinasi oleh Kementerian Kemenko Perekonomian. Dan replikasi dari keberhasilan penanganan COVID yang lalu juga kami pelajari kembali untuk diterapkan pada penanganan PMK ini. Selain memang juga sedang disiapkan pembiayaan melalui pemulihan ekonomi nasional atau dana PEN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi seluruh aspek, seluruh sektor kita harapkan bisa berkolaborasi untuk menangani PMK ini. Jadi bukan hanya Kementerian Pertanian tentunya. Gitu Mbak. Pak Teguh, di daerah apakah sudah ada proses penggantian dana dan lain-lain seperti tadi yang sudah saya rasa apalagi mereka nggak nyiapkan dana darurat ya.
tanggap darurat nggak disiapkan. Ini memang di luar dugaan ya, memang tidak ada tanggap darurat. Tapi intinya begini Mbak Brigita, kenapa sekarang kita berharap sekali dengan adanya perintah dari Presiden, pembentukan Satgas ini adalah sebagai suatu cara-cara yang paling untuk mempercepat. Itu harus. Rakyat tuh berharap sekali, kalau kemarin mereka nggak berharap betul karena tapi begitu Presiden sudah turun tangan, ini harusnya simultan. Bukan hanya mencegah penyebarannya, tetapi juga nasib peternak ini loh. Saya kira perlu juga paralel antara mencegah penyebaran dan juga memberikan kompensasi, ganti rugi dan sebagainya supaya mereka tidak terhenti kegiatan ekonomi. Coba kita tanya berapa banyak sih Pak yang sudah diganti rugi Pak Boga? Catatannya Kementan Pak. Jadi saat ini pemerintah memang sedang menyiapkan kriteria dan urgensi penggantian ternak Pak, dan tentu pemerintah akan mempelajari ini dengan sangat serius, kemudian memutuskan ya terkait dengan kerangka penanganan PMK. Tetapi secara paralel juga sedang dibahas mekanisme yang tepat untuk penggantian, kemudian SOP kompensasi, termasuk perhitungan biaya dikaitkan dengan ketentuan atau regulasi peraturan yang ada Mbak. Jadi memang dari Kemenko sudah memerintahkan kita untuk menyiapkan itu. Nah, targetnya kapan ya Pak? Tentu segera, dengan dukungan semua pihak, dengan arahan dari Kementerian Perekonomian, kemudian dukungan dari DPR, kita berharap segera bisa saya kira selain dari ini ya, penggantian tadi kompensasi dan sebagainya, Mbak Brigita, ini ada satu hal yang perlu disatukan. Saya bicara dengan Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Dr. Munawaroh, dia bilang begini, bahwa penyakit mulut dan kuku itu tidak bisa diobati. Di sisi lain pemerintah selalu mengatakan sudah sembuh sekian, ya kan bisa cegah. Jadi ini harus disatukan, yang benar itu yang mana. Ini jangan main-main lah, saya dari awal sudah mengatakan pemerintah jangan anggap enteng masalah PMK ini, ya kan, itu kunci. Selama ini kan hampir hari ini saja pernyataan resmi, saya mau nanya sama Pak Boga, ada enggak pernyataan resmi dari pemerintah asal muasal dari PMK ini dari mana? Sampai hari ini enggak ada keterangan resmi, tidak ada official statement dari Menteri Pertanian bahwa asal muasalnya itu adalah dari ini gitu. Ini yang enggak pernah tahu kita. Bahkan yang diumumkan, oh itu masuk dari kambing dari Malaysia. Waneh saya bilang, ini jadi kambing hitam kan menurut saya kan. Jangan deh, waktu DPR menanya, Dirjen Peternakan nggak bisa jawab kok. Sampai hari ini kelihatannya masalah asal muasal ini tutup-tutup. Bukan apa-apa, tapi rakyat kan butuh ketegasan. Sehingga rakyat mengatakan bahwa ini adalah kesalahan siapa yang bertanggung jawab dan konsekuensinya. Kalau ini pemerintah salah, at all cost pemerintah harus menanggung, termasuk kompensasi untuk para peternak yang menjadi korban. Itu kunci, itu yang dituntut oleh peternak. Saya kira itu kunci betul itu. Ya, Pak Epi, ini terlepas dari siapa yang salah karena ini sudah sangat luas, ibaratnya seperti itu. Nah, dan ini masih dihitung, padahal ternaknya tentu sudah banyak yang dibuang dan bisa jadi dalam tanda petik ada orang yang punya satu, ngaku dua, pinjam punya tetangganya. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi hal ini? Karena kadang-kadang kecerdasan orang makin lama makin cerdas kalau urusan begini. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Lalu awalnya cuma satu yang kena, cuma satu. Tapi besoknya ada lagi sampai kena semuanya satu kandang. Dari kerugian, maksudnya harga, mau jual nggak bisa. Terus Mbak sendiri punya sapi berapa? 4. Yang satu kemana? Sudah dijual. Jual murah. Laku berapa Pak? 3.000. 3 juta ya. Kalau normal berapa itu harganya? Mungkin 21 juta. Ya. Jumlah asalnya 15 ekor. 15 ekor. Yang produksi 10 ekor. Tinggal berapa sekarang Pak? Tinggal 5 ekor yang anakan. Yang 10 kemana Pak? Yang 10 dijual paksa. Jual paksa? Iya. Laku berapa Pak itu? Laku 2 juta per ekor. 2 juta per ekor, ya. Jadi semuanya 20 juta. Itu kalau normalnya berapa Pak? Kalau normalnya ya antara 20 juta sampai 25 juta. Per ekornya? Per ekornya.
jadi solusinya supaya cepat dan tidak terus menyebar, apa yang harus dilakukan? Kita ke Pak Epi dulu. Silakan Pak Epi. Kalau secara teknis jelas tadi kan, secara ilmiahnya kalau untuk penyebaran nih, biosecurity, vaksinasi, ya, kontrol lalu lintas, animal movement, itu saja Pak. Nah teknisnya ini memang sampai ke bawah ini harus betul-betul. Tadi apakah betul misalnya Poskeswan ya di setiap jalan itu ada real ya. Nah, punya nggak SDM-nya kalau dari catatan? Nah justru itu dengan adanya kalau sekarang jelas kurang dan tidak ada. Makanya harapannya kalau betul Satgas Nasional ada, itu kan Polri terlibat. Ya. Kemudian pemerintah daerah punya Satpol PP atau dinas terkait. Ya intinya jadi ini Polri terpaksa harus belajar ilmu kehewanan untuk sementara waktu gara-gara masalah PMK. Kan ada Satgas Pangan juga. Oh iya. Itu juga bisa masuk. Kalian. Iya. Oke. Itu kalau. Baik. Nah tapi tadi peternak ini betul saya mendukung Pak Teguh. Ini kan istilahnya sekarang memadamkan kebakaran. Nah setelah kebakaran selesai, ke depan bagaimana? Kan yang ternaknya mati, mereka harus istilahnya punya replacement stock. Dari mana? Ini pasti akan banyak yang kredit macet, ya kan? Tidak punya uang. Ini harus ada desain, tadi kan grand design sedang dibicarakan. Menghidupkan kembali ekonomi peternak, mendatangkan kembali ternak. Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah. Skema-skema seperti ini, seperti apa? Karena kalau ingin mau ternak lagi misalnya, dari mana? Yang lama aja kreditnya macet. Benar. Karena peternaknya hilang. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai nanti rumahnya juga ikut disita. Nah, itu rumahnya jadi disita dan angka kemiskinan naik. Oke, Pak Teguh silakan. Kalau saya ingin Pak Jokowi, tolong kontrol langsung kerja dari para pembantunya dalam bentuk Satgas. Ini masalah rakyat kecil, itu aja satu. Kedua, jangan sampai bisnis atau kegiatan usaha peternak rakyat ini terhenti. Itu aja. Ada yang mati, ada ini. Pokoknya sekarang dicarikan jalan keluar, jangan sampai mereka kehilangan mata pencarian. Itu yang sangat penting dan tentunya kalau dia dalam dunia peternakan juga sudah difikirkan solusi-solusi untuk peternak supaya mereka itu bisa meneruskan kehidupan dan kegiatan ekonominya. Itu aja. Terima kasih. Pak Teguh. Bapak? Ya, baik. Jadi yang pertama, pemerintah harus segera melakukan aksi nyata, tidak kemudian bluffing saja, informasi yang kemudian apalagi menyesatkan terkait dengan data. Yang kedua juga sosialisasi yang sangat masif dan serius. Bahwa kemudian kenapa masyarakat itu membuang bangkai sembarangan itu karena mereka tidak paham, tidak ada sosialisasi. Kalau kemudian pemerintah tadi mengatakan sudah kerja serius, itu faktanya di lapangan begitu. Yang berikutnya, kalau tadi secara teknis penyelesaian terkait dengan hewannya sudah disampaikan kita dan semuanya, ada satu lagi yang kemudian menjadi kunci, yaitu masalah karantina. Ya ini menjadi border kita untuk kemudian menyelesaikan baik yang masuk maupun keluar, nah, sehingga nanti kalau kemudian ini kita, karena karantina kita juga punya kelemahan, baik kelemahan secara teknis maupun kelemahan-kelemahan yang non teknis yang saya pikir ini kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga permasalahan peternakannya kemudian bisa terminimalisir, mudah-mudahan segera terselesaikan dengan dikuatkannya karantina, mudah-mudahan ini juga menjadi karena ini secara regulasi gini Mbak Brigita, ada amanah pemerintah yang belum dijalankan, yaitu disatukannya dalam PP diamanahkan untuk dibuat PP, badan karantina disatukan. Sekarang kan masih misah-misah. Jadi ada di bawah Kementerian Kelautan ada, kemudian Pertanian ada, di beberapa titik ada, sehingga ini juga harus diselesaikan dalam rangka kita supaya kejadian PMK ini tidak terulang lagi. Barangkali itu Mbak Brigita. Pak Boga silakan terakhir dari Anda. Ya, terima kasih masukannya dari masyarakat, dari pemerintah, unsur pemerintah maupun dari DPR begitu. Jadi kolaborasi di dalam menangani wabah PMK ini bukan hanya dari Kementerian Pertanian tetapi dari seluruh stakeholder memang sangat diperlukan, dan kami memahami bahwa kondisi ini adalah kondisi yang darurat dan perlu kerjasama yang kuat dan dukungan dari seluruh stakeholder. Yang ingin saya sampaikan ada dua hal Mbak. Yang pertama, agenda permanen dari vaksinasi sudah kita jalankan. Saat ini sudah diagendakan untuk vaksinasi 3 juta vaksin PMK dan mohon dukungan dari semua stakeholder.
Di samping kita sudah menyiapkan 15.000 vaksinator, Mbak, yang sudah dilatih dalam minggu yang lalu, dan mudah-mudahan minggu ini bisa segera divaksinkan yang 800.000 dosis itu. Kemudian yang kedua, untuk memastikan hewan kurban kita bebas PMK, mohon selain juga pembatasan lalu lintas dari daerah merah tidak keluar, dari daerah hijau juga kita awasi melalui karantina hewan. Kemudian juga perlu dicek secara fisik dan ada surat keterangan kesehatan hewan untuk hewan-hewan kurban kita. Untuk stok tidak ada masalah, Mbak, karena pengalaman tahun lalu 1,5 juta, mungkin tahun ini 1,8, ada peningkatan, dan kita memiliki jumlah stok ternak sehat masih banyak, terutama dari daerah-daerah yang masih hijau. Jadi kita semua berkolaborasi, bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Saya pikir seperti itu, dan kita bagian dari komunitas masyarakat peternak, sama-sama prihatin dan berharap agar PMK ini bisa kita kendalikan secara bersama-sama. Itu harapan dari kami, Mbak. Baik, Pak Kuntoro Boga Andri, Humas Kementerian Pertanian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Tentu kita sama-sama berharap agar ini bisa tertangani dengan baik dan tadi apa yang sudah disampaikan bisa terimplementasi dengan baik. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, kemudian Pak Teguh Budiana, penasihat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, serta Pak Epi Taufik, ahli peternakan Institut Pertanian Bogor, sudah bergabung bersama kami. Saya Brigita Manohara pamit. Sekali lagi kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kota Jakarta. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.